Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi animasi 2D dan 3D. Tapi sebelum itu, saya himbau anak-anak sudah membaca modul yang ada di Google Class. Karena ini adalah dasar ya. Jadi ini adalah teori dasarnya sebelum kita nanti masuk ke pembahasan prakteknya. Oke, jadi siapa yang belum mendownload atau membaca modul yang sudah saya berikan, silakan di-download dulu, dibaca dan dipahami. Bagi yang tidak mengerti, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa langsung kontak melalui WA saya. Oke ya. Jadi modul ini hukumnya wajib kalian download dulu supaya kalian paham konsepnya. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung menjadi anggota, silahkan diberikan kode kelasnya, dibagikan di grup ataupun minta ke Bapak wali kelasnya, Bapak Ibu wali kelasnya ya, sudah saya berikan supaya teman-teman yang belum join ini bisa mengikuti materi animasi 2D dan 3D dengan baik, tidak tertinggal. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk software yang akan kita gunakan dalam praktek pembuatan animasi 2D itu ada banyak sebenarnya ya. Tapi kita pilih salah satu yang paling enak dan yang paling mudah kita gunakan. Setelah kalian paham, nah kalian boleh menggunakan software-software yang sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Tapi akan saya tunjukkan dulu software-softwarenya apa saja ya. Nah, yang pertama ini ada Moho. Nah, Moho ini adalah software yang khusus didesain untuk membuat animasi 2D. Nah, ini softwarenya ya. Ini softwarenya berbayar. Jadi rata-rata software animasi itu berbayar. Jadi kita harus membeli ya digital copy. Ini harganya $399 atau kalian bisa mencobanya dulu. Sebelum kita membeli, kita diberikan coba-coba selama 30 hari ya. Kalau misalkan asik, cocok, kalian boleh membeli. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan Toon Boom. Nah, ini adalah software animasi juga ya. Sama seperti Moho tadi. Ini adalah software animasi 2D, bisa kalian gunakan untuk membuat animasi. Kemudian yang berikutnya ada salah satu software dari keluarga Adobe, yaitu Adobe After Effects. Nah, ini After Effects mungkin nanti kalian akan dapat di kelas 12 ya. Tapi sebenarnya After Effects ini bisa ya, saat ini tuh After Effects sering digunakan untuk membuat animasi ya, animasi infografik, kemudian animasi motion graphic. Nah, itu kebanyakan pakai After Effects untuk sekarang ini ya, seperti undangan-undangan pernikahan. Nah, itu kan sekarang yang lagi diminati ya, undangan yang berbentuk animasi, bisa di share di WA, di Instagram dan lain-lain. Itu pakai After Effects, bagus-bagus hasilnya. Kemudian yang berikutnya ada salah satu software lagi masih dari keluarga Adobe, yaitu Adobe Animate. Nah, Adobe Animate ini software animasi 2D yang memang didesain khusus untuk animasi 2D ini ya. Ini jadi kita bisa menggunakan Adobe Animate seperti ini ya. Nah, kemudian apa yang akan kita pakai nanti, software apa yang akan kita gunakan? Nah, software yang akan kita gunakan nanti itu masih satu keluarga dengan Adobe ya, seperti Adobe After Effects ataupun Adobe Animate tadi. Tapi bukan yang keduanya itu, kita menggunakan yang namanya Adobe Flash. Ya, ini ya. Adobe Flash yang kita gunakan adalah Adobe Flash versi CS6. Di atasnya ini ada
ya, CS, kemudian ada CC, Adobe CC. Nah, Animate itu masuk di dalam Adobe CC. Kenapa kok pakai Adobe Flash? Menurut saya fungsinya masih sangat bagus dan bisa kita gunakan untuk membuat animasi. Kemudian kebutuhan hardware di komputer yang akan kita gunakan juga tidak terlalu tinggi. Jadi semakin tinggi versinya, ya tuntutan spesifikasi komputernya juga harus tinggi. Oke ya. Jadi yang akan kita gunakan adalah software Adobe Flash profesional. Baik, kita buka dulu softwarenya. Kita lihat-lihat ada apa di dalamnya ya, fitur-fiturnya. Oke, ini adalah tampilan awal dari software Adobe Flash Professional CS6. Nah, bisa kita lihat tampilan awal itu terbagi menjadi 3 kolom. Yang kolom pertama itu adalah create from template, kemudian kolom kedua itu adalah create new, yang ketiga itu learn. Jadi kita bisa belajar dari situs resminya Adobe ya, bagaimana berkenalan dengan Flash, simbol itu apa, timeline and animation. Nah, semuanya sudah disediakan di sini. Tapi ya dalam bahasa Inggris. Tidak ada salahnya kan kita membaca ya, di samping kita juga belajar bahasa Inggrisnya. Oke, nah di kolom pertama ini ada create from template. Jadi kita itu disediakan template. Misalkan kita ingin membuat satu iklan ya, yang iklan animasi, maksudnya iklan yang menggunakan animasi. Ini ada advertising, kemudian ini Air for Android untuk aplikasi-aplikasi Android, kemudian ini animation, banner, media playback sampai dengan presentation. Ini adalah templatenya. Kemudian di bawah ini ada open. Nah, ini untuk membuka pekerjaan kita yang sudah kita simpan ya, yang sebelumnya sudah kita kerjakan, bisa lewat sini ataupun lewat file ini juga bisa sih, nanti ya kita jelaskan. Kemudian yang tengah ini adalah create new. Nah, di sini ada banyak pilihan. Yang pertama ini adalah ActionScript 3.0, kemudian ActionScript 2.0, ada Air for Android, Air for iOS, Flashlight dan sebagainya ya. Nah, yang kita pilih apa untuk membuat dokumen baru di Flash ini? Di sini ada 2 ya, yang perlu kita, yang mungkin sering kita gunakan nanti ya. Jadi saya lupa menjelaskan bahwa Adobe Flash ini adalah satu software yang tidak dikhususkan untuk membuat animasi sebenarnya. Tapi misalkan ingin dibuat animasi full, maksudnya khusus untuk animasi, software ini mampu. Nah, di samping itu, software ini juga bisa digunakan untuk media interaktif. Maksudnya media interaktif itu kalian mendesain satu program yang isinya itu bisa saja misalkan profil company ataupun tutorial gitu ya. Tapi itu nanti materinya dapat di kelas 12 ya. Jadi untuk sekarang kalian pilih 3 atau 2 itu tidak masalah sebenarnya ya. Yang membedakan nanti dari 2 hal ini adalah dukungan skripnya ya. Kalau saya ngomong sekarang mungkin kalian akan bingung, maka kita skip dulu untuk penjelasan itu, kita simpan untuk kelas 12 nanti. Jadi pilih salah satu tidak masalah, misalkan 3.0, oke ya. Ya mungkin nanti ada perbedaan. Sepertinya 3D ya, ada 3D-nya nanti kalau misalkan kita pilih 2.0. Tapi kita lihat saja nanti, kita pilih yang atas dulu ya, 3.0, klik 1 kali. Nah, maka akan terbuka jendela Flash seperti ini ya. Ini adalah tampilan Adobe Flash. Di atas ini ada jajaran menunya ya. Ada menu file yang isinya itu untuk membuat dokumen baru ya, new seperti tadi, tombol cepatnya Ctrl N, open untuk membuka dokumen yang sudah kita simpan, open recent, file-file apa saja yang sudah kita kerjakan maka nanti akan tersimpan di sini, akan muncul di sini ya. Sementara ini kan karena saya tidak pernah pakai Flash, maka di sini tidak ada apapun. Kemudian ada close all. Apa bedanya close sama close all? Nah, di sini ada tombol close ya. Ini ada X kecil. Nah, di sini ada X besar. Nah,
Kalau misalkan ditekan close, maka yang menutup satu ini saja. Nah, nanti kan kemungkinan ada banyak ya, jendelanya tidak hanya satu. Kalau close all, maka sama saja dengan ngeklik yang ini ya, atau exit. Kemudian ini ada save. Save itu untuk menyimpan dokumen, save as juga. Kemudian yang lain-lain ya, ini ada publish, export, import ya. Jadi ini nanti kita akan sering gunakan ya, import to stick, import to library, tidak akan saya jelaskan sekarang. Kemudian export, ini ada export image sampai export movie. Nah, bagaimana kita nanti menjadikan animasi yang sudah kita buat di sini menjadi sebuah video. Oke ya. Jadi ini namanya post production ya. Jadi di materi itu nanti kalian akan dapat yang namanya pre-production ya, kemudian ada production, yang terakhir ada post production. Nah, kalau kita sedang membahas software ini, proses pembuatan animasinya, maka kita dalam kategori production. Sebelumnya ini ada pre-production, yaitu pembuatan naskah, storyboard, itu semua ada di materi, silakan kalian baca ya. Nah, ini ya export. Setelah kita membuat video animasinya, silahkan diekspor nanti supaya menjadi video, lanjut ke post productionnya. Nah, post productionnya apa? Ya nanti kita berikan tambahan-tambahan efek, seperti misalkan ada suara petir ya, berarti kita harus tambahkan ya. Terus dubbing, kemudian efek-efek pencahayaan dan sebagainya, itu semuanya di post. Tapi harus diekspor dulu ya. Kemudian ada publish setting, publish sampai exit. Kemudian ada edit ya, view dan sebagainya ya. Nanti kita coba satu-satu sekalian dengan jalan ya. Ini cuma saya perkenalkan saja. Kemudian di tengah ini namanya stick ya. Ini adalah lembar atau kertas, anggap saja seperti itu, yang bisa kita gambar. Jadi nanti objek-objek apapun, orang ya, hewan, tumbuhan, jalan, gunung, itu semuanya diletakkan di dalam sini ya, di lembar kerja ini ya, objek, background dan sebagainya. Kemudian geser ke bawah, ini ada jendela layer dan timeline. Nah, jadi ini ada dua, ini adalah layer. Layer itu seperti tumpukan kertas gitu ya. Jadi nanti kita dalam membuat animasi itu harus kita pisahkan antara background dan karakternya. Masih ingat tentang gambar sisip dan gambar kunci ya. Jadi di animasi itu ada objek yang diam, tidak gerak, ada objek yang gerak. Nah, supaya tidak, untuk mempermudah kita dalam pembuatan animasi, maka difasilitasi layer ini. Sehingga misalkan kita ingin membuat background, supaya nanti background tidak terpengaruh dengan proses pembuatan karakter atau penggerakan karakter, maka background itu dipisahkan menjadi layer. Gitu ya. Jadi ini layer. Kemudian ini ada timeline. Nah, timeline ini yang penting ya. Jadi di dalam timeline ini ya, satuan yang paling kecil itu disebut dengan frame. Ingat ya. Jadi di dalam timeline ini ya, ini ada yang namanya frame. Ini frame 1, kemudian ini frame 2 sampai frame yang terakhir ya. Nih, nah kelihatan. Ini banyak ya. Ini framenya akan terus nambah seiring dengan berapa yang kalian gunakan. Oke. Nah, semakin panjang frame yang kalian gunakan, timelinenya ini semakin panjang, maka gerakan animasi yang akan terjadi itu akan semakin lambat atau semakin lama. Nah, kemudian lawannya, apabila semakin sedikit frame yang kita gunakan, maka gerakan animasi itu akan semakin cepat, gitu ya. Misalkan frame 1 dan sampai frame 5, maka ini gerakannya akan cepat dibandingkan frame 1 sampai frame 10, seperti itu ya. Jadi ini frame 1, kemudian setelahnya frame 2, frame 3, 4, 5. Seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ini ada kontrol. Oh ya, di sini ada tombol-tombol ya, ada 3 tombol. Yang pertama ini new layer,
kemudian ini folder. New layer ini untuk apa? Digunakan untuk membuat layer baru. Nah, seperti ini ya, nambah satu layer. Kemudian ini ada folder. Jadi folder ini digunakan untuk mengelompokkan layer-layer supaya nanti tidak bingung. Nah, layernya ini kemungkinan nanti akan ada banyak ya. Karena apabila kita membuat satu karakter orang saja, maka nanti ada beberapa layer ya. Seperti anggap saja kita ingin membuat tangan. Nah, tangan itu nanti minimal kita itu membutuhkan 3 layer. Kenapa kok 3 layer? Karena nanti akan dipecah-pecah. Pergelangan layer sendiri, pergelangan tangan ya, layer sendiri, kemudian lengan bawah layer sendiri, lengan atas layer sendiri. Kenapa kok dipisah-pisah seperti itu? Nah, itu nanti akan kita jelaskan waktu praktek. Oke ya. Kemudian kepala juga itu butuh layer sendiri. Nah, supaya nanti tidak bingung ya, itu bisa dikelompokkan dalam satu folder. Nah, seperti ini. Jadi ini kita masukkan ke dalam folder, ini juga kita masukkan ke dalam folder. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan foldernya kita tutup, maka tidak akan mempengaruhi layer-layer yang lain. Seperti itu ya. Kemudian yang satu ini adalah tombol delete. Tombol delete ini digunakan untuk menghapus layer ataupun folder. Misalkan ini mau saya hapus layer 1 tidak butuh, maka tinggal saya klik del atau diklik tarik ke sini sama saja ya. Nah, itu ya. Atau klik del. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada tombol go first frame. Misalkan kita ada kondisinya ada di frame 20, ingin kembali ke frame awal, tinggal diklik ini aja supaya ini time slider ini ya itu kembali ke frame awal gitu ya. Kemudian ini ada onion skin. Nah, ini digunakan untuk memunculkan bayangan. Oke, saya contohkan seperti ini ya. Nah, ini onion skinnya saya aktifkan dulu. Nah, kemudian ingin saya geser ke samping ya, karena pembuatan animasi itu seperti ini. Ini tidak akan saya jelaskan dulu, ini akan saya demokan bagaimana onion skin. Nah, ketika saya geser, maka ada bayangan transparan yang akan muncul. Fungsinya ini untuk apa? Nah, kalau kalian ingat di 12 prinsip animasi itu kan ada as in as out ya. Jadi untuk memperhalus animasi itu sebaiknya gerakannya itu diawali dari sedikit-sedikit sini perpindahannya ya, supaya nanti halus. Nah, untuk mengetahui jarak ya, ini saya dari frame 1 tadi seberapa sih gesernya. Nah, itu maka kita hidupkan onion skinnya sehingga ini ada bayangan muncul. Kita bisa mengira-ngira ya seberapa seberapa jaraknya. Oh ya, untuk mengezoom seperti saya ini tadi ya, memperbesar tampilan, itu saya menekan Ctrl sama plus. Ctrl plus di keyboard ya, Ctrl tambah. Untuk mengecilkan, Ctrl minus, Ctrl kurang, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu fungsinya onion skin dan sebagainya. Ini sudah jelas ya. Kemudian kita geser ke samping kanan. Nah, di sini ada palet. Nah, ada beberapa palet yang sudah disediakan oleh Flash. Yang pertama adalah palet color. Nah, palet color ini untuk apa? Ya, tentunya untuk merubah-rubah warna objek gitu ya. Kita tinggal menggeser-geser gini. Kalau misalkan tidak ingin geser-geser, bagaimana? Ingin tampil yang kotak-kotak seperti di software yang lain, itu kalian geser ke swatch. Nah, ini ya, swatch kita pilih. Tapi paling enak pakai color ini. Kita bisa menuliskan kode heksanya. Misalkan kita dapat referensi warna kulit untuk karakter orang dari internet. Biasanya itu cuma disertakan kode heksanya gitu ya. Atau nanti kita pakai salah satu tool di sini untuk mempermudah pengambilan warna. Nah, di sini ada color swatch. Nah, ini ya. Swatch. Nah, ini. Jadi dua ini jadi satu sebenarnya. Nah, ini kalian lihat pindah ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada alignment line ya untuk perataan. Jadi objeknya kita seleksi dulu mau dirata apa. Nah, gitu ya. Pakai ini. Ini fungsinya, ini bisa berfungsi apabila kita punya dua objek. Misalkan saya punya objek lingkaran
besar dan lingkaran kecil seperti ini. Yang satu saya warnai kuning misalkan. Saya cari warna kuning. Nah, seperti ini. Nah, ini mau saya letakkan yang kuning kecil di dalam kuning yang warna biru. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita blok semuanya seperti ini, kemudian kita masuk align. Nah, ini kita pilih misalkan ini align left edge itu ya. Nah, seperti itu. Kita pilih misalkan ini. Ya, kita coba-coba nanti supaya dia lurus gitu. Oke ya, itu align. Kemudian ini ada transform untuk merotasi. Nah, gitu ya, untuk rotasi. Kemudian ini skew untuk ini ya, seperti ini. Skew itu apa namanya ini? Ya, seperti itu pokoknya. Kemudian ini ada 3D rotation. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kemungkinan ya, seingat saya apabila kita memilih ActionScript 2.0, maka tidak muncul ini ya, 3D rotation ini. Itu kalau saya tidak salah ingat. Kemudian di bawahnya ada kode snippet. Ini khusus untuk pembuatan game ataupun media interaktif nanti ya. Ini kita butuh kode yang disebut dengan ActionScript tadi. Kemudian di dalamnya kode ini ada komponen. Nah, ini ya, komponen-komponen di flash sehingga nanti kita bisa membuat satu media interaktif. Tapi tidak dibahas sekarang, di kelas 12 nanti ya. Oke, ini adalah palet. Kemudian di sini ada properti. Properti ya, misal properti ini berisi apa? Nah, properti ini berisi pengaturan-pengaturan yang bisa kita gunakan untuk setting di lembar kerja. Misalkan seperti ini. Yang muncul seperti ini. Kenapa kok yang muncul seperti ini? Karena kita aktif di objek. Ini ya, lihat ya, objeknya terseleksi. Misalkan ini saya lepas, saya klik di sembarang tempat, klik. Nah, maka dia akan berubah. Jadi ingat ya, properti ini akan berubah-ubah seiring dengan tools yang kalian gunakan. Gitu ya. Misalkan kita seleksi gambar. Nah, kita aktif di mana sekarang? Kita aktif di selection ini ya. Maka yang muncul seperti ini. Nah, digunakan untuk apa? Mengatur warna, memberikan warna pada garis tepi dan sebagainya. Gitu ya. Nah, misalkan kita lepas, kita klik di area putih di lembar kerja, maka akan ganti. Nah, dari sini kita nanti bisa ngatur, oh, lembar kerja saya kurang besar, harusnya ukurannya 1024 kali 768. Ya, tinggal kita ganti aja. Nah, seperti ini. Maka ukuran lembar kerja kita akan lebar. Itu ya. Kemudian FPS. Nah, apa itu FPS? FPS itu frame per second. Jadi standar dari flash FPS itu 24 ya. Dari dalam 1 detik itu animasi yang bagus itu harus mampu menjalankan 24 frame. Jadi 1 detik itu harusnya kalian punya gambar sekian ya, 1 sampai 24 sini. Nah, itu satu gerakan ya, 24. Mau yang halus lagi pakai 30 frame. Nah, bagus ya, lebih halus lagi nanti gerakannya. Nah, oke ya. Jadi FPS itu ingat-ingat ya, frame per second, banyaknya frame dalam 1 detik. Oke, nah kemudian geser ke paling kanan ini. Nah, ini ada namanya toolbox. Nah, ini adalah alat-alat kerja kita untuk bekerja di Adobe Flash nantinya ya, ada banyak sekali. Nah, ini yang tampil berapa ya, ini kalau 10 aja lebih, tapi ini di dalamnya masing-masing menu ini ada lagi. Oke ya, saya tunjukkan dulu satu. Nah, ini tampilannya saya rubah dulu ya, saya tidak terbiasa dengan tampilan yang seperti ini. Cara merubah tampilannya itu kalian masuk sini, esensial itu diklik. Nah, ini kalian boleh milih aja salah satu, ada animator, classic, debug, designer, developer ya. Nah, ini dari esensial mau saya rubah ke klasik saja. Nah ini tampilannya menjadi seperti ini ya.
Ini toolboxnya ada di sebelah kiri saya sekarang ya. Nah, ini saya jelaskan dari toolboxnya. Ini propertinya tetap ada di sini, paletnya tetap, hanya toolboxnya saja yang geser. Nah, ini yang pertama itu adalah selection tool. Nah, selection tool itu fungsinya untuk memindah. Ini saya file new saja ya, biar bersih. Oke, Nah ini selection tool itu fungsinya untuk memindah-mindah objek. Misalkan saya letakkan satu objek oval di sini ya. Saya kasih warna garis tepi dulu. Nah, seperti ini. Saya sekarang punya oval ya yang ada di area kerja. Nah, untuk memindahkan ini bagaimana? Ya, untuk memindahkan ini tinggal kita klik ya, aktifkan dulu selection toolnya, shortcutnya itu tombol V. Ini di blok atau diklik saja. Nah, sampai muncul seperti bintik-bintik di area objeknya. Kemudian tinggal kita geser. Nah, seperti ini. Lah, ini kok ada yang ketinggalan. Nah, itu ya. Jadi flash itu antara garis dengan objek itu terpisah. Itu harap diingat-ingat ya. Jadi ketika ingin memindahkan satu objek dari sini ke sini, kalau misalkan objek itu kondisinya ada garis tepinya, maka jangan pakai yang tengah seperti ini tadi ya. Maka ini akan ketinggalan. Terus bagaimana caranya? Ya kita blok aja dari area luar sini ya. Luar sini di blok. Nah, sehingga garis tepinya ikut terseleksi, baru kita pindah. Gitu ya. Kemudian di sampingnya ini ada sub selection, shortcutnya itu adalah A. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk mengedit poin sub selection ya. Saya besarkan dulu. Kalau kalian pakai sub selection ini, di sini akan muncul titik-titik putih. Nah, ini adalah poin-poin yang bisa kalian edit. Nah, seperti itu ya. Misalkan ingin membuat buah apel growa ya, apel growa ya, seperti ini, atau membuat telur mungkin. Nah, seperti itu ya, tinggal kita kreasikan sendiri seperti itu. Kemudian ini ada free transform, tombol cepatnya adalah tombol key. Nah, fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Nah, jadi seperti ini. Nanti di sekeliling objeknya akan ada poin ya, anchor point namanya ini. Nah, ini bisa kita perbesar, perkecil, bisa kita ambil dari samping seperti ini ya. Bisa kita ambil dari pojok seperti ini, enggak masalah ya. Pokoknya misalkan ingin besar, lebar atau tingginya sama, maka jangan sekali-kali ngambil dari tengah ya. Kalau misalkan kalian ngambil dari tengah, maka nanti jadinya perkiraan gitu ya. Oh, ini sudah pas gitu. Kalau misalkan ingin cepat, yang besar kecilnya sama, maka ambil dari pojok manapun enggak apa-apa. Misalkan dari sini. Nah, gitu ya caranya. Kemudian ini ada 3D selection. Nah, 3D rotation digunakan untuk merotasi objek secara 3 dimensi. Gitu ya. Nah, ini tapi penggunaannya saya masih belum tahu karena jarang juga sih menggunakan ini. Gitu ya, nanti saya cari tahu dulu. Kemudian di bawahnya ada lasso tool. Nah, lasso tool ini digunakan untuk menyeleksi bagian-bagian tertentu dari objek yang ingin kita hilangkan. Misalkan saya ingin membuat atau melubangi area sini. Nah, bagaimana? Ya ini pakai seperti ini. Nah, maka area sini saja yang terseleksi. Ini kalau diaktifkan lagi selectionnya, terus kita tarik ke luar gini, maka akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Ini bisa kita hapus atau membuat animasi apa yang sekiranya kita butuhkan nanti. Kemudian di berikutnya ada pen tool. Nah, pen tool ini digunakan untuk menggambar seperti kita menggunakan sebuah ballpoint kalau di kertas ya. Penggunaannya ya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau bagi yang tidak pernah menggunakan tool ini cukup menyulitkan.
ya. Jadi untuk membuat garis-garis seperti ini. Kemudian berikutnya ini ada T. Nah, T ini berarti teks, digunakan untuk membuat tulisan. Misalkan kita pakai T, kemudian kita klik. Nah, kita tulis multimedia gitu ya. Nah, kemudian untuk merubah jenis hurufnya bagaimana? Nah, ingat ya, ini ada properti. Properti ini akan berubah-ubah isinya seiring dengan tool yang kita gunakan. Seperti ini ya, kita aktifkan teks. Maka ini ada karakter. Di sini kita bisa bebas merubah tulisan yang ingin kita gunakan. Misalkan tulisan kalibri, nah berubah. Kemudian besar kecilnya, size-nya. Nah, seperti itu. Kemudian warnanya. Oke ya, dan sebagainya. Di sini ada banyak lagi pengaturan-pengaturan untuk khusus untuk teks. Kemudian di berikutnya ini ada line. Nah, line ini digunakan untuk menggambar garis. Gini ya. Jadi seandainya kita ingin menggambar objek yang di flash tidak ada, maka kita bisa membuatnya sendiri. Nah, geser dulu supaya jelas ya. Misalkan di sini kan yang disediakan flash itu ada cuma sedikit objeknya. Misalkan ini ada lingkaran, kemudian di dalamnya ada kotak. Oke ya. Oh ya, untuk memunculkan yang banyak ini bagaimana? Nah, ingat ya, yang ada simbol segitiga warna hitam di bawahnya, ini lupa nak saya jelaskan. Seperti ini tadi ya. Itu berarti di dalamnya masih ada menu lagi. Cara mengeluarkannya atau menampilkannya itu tinggal diklik saja yang lama ya, klik kiri tahan. Nah, kemudian akan muncul. Nah, seperti ini ya, free transform, ternyata di dalamnya ada lagi gradient transform untuk mewarnaan ini ya. Kemudian di sini tadi juga ada 3D rotation, ini ada 3D translation. Kemudian di pen tool ini, nah di pen tool ini ada banyak ternyata ya. Nah, saya jelaskan tadi, lupa. Nah, ini ada pen tool, kemudian ada add anchor point, delete anchor point, convert anchor point to convert anchor point tools. Kemudian di sini ada teks tidak punya apa-apa di dalamnya, line juga tidak punya apa-apa. Nah, ini oval tool, ini adalah objek standar yang diberikan flash. Kita lihat di dalamnya, klik kiri tahan. Kemudian kita lihat ini ada rectangle tool untuk membuat persegi kotak-kotak gitu ya. Ini R tombol cepatnya. Kemudian dia ada oval tool untuk membuat elips lingkaran. Nah, ini tombol cepatnya adalah O. Kemudian ada rectangle primitive tool. Ini apa perbedaannya dengan yang atas? Ini beda ya sebenarnya. Itu tombolnya adalah R. Kemudian ada oval primitive tool, ini O. Kemudian ada polystar tool. Nah, ini ya untuk membuat objek-objek poligonal. Tuh. Nah, ini objek-objek yang objek-objek primitif yang diberikan oleh Flash. Nah, terus kalau misalkan ada yang tanya lah, kalau saya misalkan mau buat segitiga, bagaimana? Nah, itu tadi jawabannya ada di line. Tapi sebenarnya dari rectangle ini bisa berubah menjadi macam-macam. Tapi tidak saya jelaskan sekarang ya. Nih dari line bisa seperti ini. Saya contohkan tadi ya. Saya membuat 3 garis. Ini menjadi sebuah segitiga. Gitu ya. Line gunanya untuk itu. Kemudian di bawahnya ada pencil tool. Tombol cepatnya adalah Y. Ini ya. Nah, digunakan untuk menggambar seperti kita menggambar pakai pensil gitu ya. Nah, tapi paling enak untuk menggunakan tool ini itu ada satu perangkat ya atau satu hardware yang disebut dengan Pentablade. Kebanyakan animator-animator itu tidak menggunakan mouse dalam menggambar. Mereka semua menggunakan Pentablade ya, Pentablade. Saya tunjukkan dulu. Pentablade itu seperti apa? Nah, ini ya, ini namanya Pentablade. Jadi digunakan untuk pengganti mouse, sehingga tangan kita itu lebih leluasa dalam menggambar. Tapi sebagai catatan, tetap ya bagi yang tidak terbiasa menggunakan ini, walaupun kalian pandai menggambar menggunakan kertas biasa, rasanya akan terasa lebih sulit kalau belum terbiasa. Tapi lama-lama kalau dilatih terus,
maka akan terbiasa dengan sendirinya. Oke ya, yang penting jangan takut untuk mencoba. Sekolah kita sudah punya pen tablet ya. Bagi yang mau minjem, boleh silakan ya, datang ke SMK. Bagi yang punya laptop di rumah untuk belajar. Oke, kembali lagi ke materi. Ini ya. Kemudian di sampingnya ada brush. Brush itu sama seperti pensil, tapi bedanya kalau pensil kan ya gini, karakter garis yang gambar yang diciptakan. Tapi kalau brush itu seperti kalian mengecat dengan kuas, gitu ya. Seperti ini. Nah, gitu hasilnya. Beda kan? Di dalam brush ini ada lagi spray. Nah, spray itu seperti kita menggunakan pilok. Nah, seperti ini ya. Pilok. Warnanya juga bisa kita ganti. Misalkan warna yang terang, kuning. Oh, bukan yang ini ya. Oh, sama saja. Mungkin yang dari sini. Oh iya, bukan dari sini ya. Mohon maaf. Karena memang jarang saya gunakan untuk spray ini, ternyata untuk pengaturan warnanya ada di sini. Spray ya. Termasuk konfigurasinya ada di sebelah sini. Ada edit warna ya. Seperti itu. Kemudian ini ada deco. Deco itu untuk menggambar atau menghias dari apa namanya ya, seperti kita menggambar pakai pensil. Deco ini menu baru kayaknya di Flash. CS5 atau di bawahnya belum ada ini ya. Jadi untuk membuat seperti ini. Nah, coba kita Ctrl A, kita delete dulu. Nah, kemudian kita gunakan deco. Nah, seperti ini ya. Itu. Kemudian kok daun-daun saja, apakah tidak bisa kita ganti? Nah, kita cari tahu di sini ya caranya. Jadi dari sini diklik, maka ini adalah konfigurasi atau properti dari deco tool, apa saja yang bisa kita hasilkan. Ini adalah fine fill. Nah, ini ada grid fill. Apa kira-kira grid fill? Coba-coba aja. Nah, gitu ya. Jangan takut untuk mencoba. Biar kalian tahu. Saya sendiri dari semua tool di sini yang tidak digunakan keseluruhan gitu loh. Ini adalah 3D brush. Oh, sama seperti brush tadi ya. Decorated brush. Nah, seperti itu. Dicoba-coba sendiri nanti. Kemudian ini adalah bone tool. Nah, bone tool ini apa? Nah, ini yang dukungan baru dari Adobe Flash Professional ya. Oh iya, ini yang saya lupa, bukan ini kayaknya. Ini ya. Kalau kita memilih tadi misalkan filenya itu ActionScript 2.0, maka ini tidak fungsi kayaknya ya. Kayaknya sih ya. Oke. Oke, kita bahas nantilah. Kita kenalan dulu dengan ini. Ini adalah bone. Jadi misalkan kita membuat gambar tangan gini ya, misalkan ya. Saya gambar tangan. Nah, untuk menggerakkan gambar tangan ini, kita bisa menggunakan bone tool ini. Ya, misalkan tangan melambai. Nah, ini kita bisa gerakkan. Ini ya. Kita kasih tulang. Bone itu bahasa Indonesia adalah tulang. Tapi kita bahas nanti ya. Ini. Jadi nanti tangannya bisa kita gerakkan dengan mudah seperti ini. Oke ya. Tinggal kita buat apa namanya? Insert pose. Misalkan di sini insert pose, kita rubah sedikit, kemudian di sini insert pose, kita geser lagi, kemudian ya itu seperti itu. Kalau kita play nanti ada gerakan. Nah, seperti itu ya. Enak kalau ada bone. Kemudian di sampingnya bone ini adalah paint bucket tools. Ini adalah tool yang digunakan untuk memberikan warna. Seperti yang saya demonstrasikan barusan. Misalkan saya ingin menggambar segitiga. Nah, segitiga gini ya. Segitiga ini kan kondisinya tidak ada warna. Kalau misalkan kita menggambar lingkaran, pokoknya objek-objek kurva yang disediakan Flash, lingkaran itu default, langsung ikut settingan warnanya, langsung ada. Lah kalau misalkan kita menggambar sendiri, ya misalkan ingin menggambar jajaran genjang seperti ini. Nah, ini tidak ada warnanya.
Kenapa? Karena ini bukan objek standar, kita susun dari garis-garis. Nah, terus bagaimana cara ngasih warnanya? Nah, cara ngasih warnanya ya dari ini tadi, Paint Bucket Tool. Ini ya, kita kasih warna, gitu ya. Nah, seandainya sudah kita gambar, misalkan gini, tapi kok nggak bisa kita kasih warna ya, misalkan gini ya, ini nggak bisa kita kasih, nggak bisa kita kasih warna. Nah, ini ada toleransinya. Paint Bucket Tool ini ada toleransinya. Sebenarnya seandainya ingin diwarnai, kurvanya itu harus tertutup. Ini tidak boleh putus kayak gini. Misalkan kalau ini terlihat ya. Kalau ini kan terlihat, seandainya kalian itu tidak nutup, tapi posisinya itu sempit. Saya contohkan seperti ini. Nah, selisih segini ya. Ini kalau posisi normal seperti ini kan terlihat seperti menutup. Nah, kita zoom sedikit, ini kan seperti menutup. Tapi begitu diwarnai kok tidak bisa. Nah, karena kalau kita zoom, ini titik yang sini dan yang sini nyambung, itu tidak bisa diwarnai ya. Harusnya nyambung supaya mudah ya. Kalian kalau menggambar harusnya kita sambungkan semuanya. Ya, kalau kalian lihat, nah itu sebenarnya ada titik poin yang otomatis menempel. Nah, itu otomatis menempel kayak ada magnetnya. Ya, jadi usahakan seperti ini. Nah, seandainya terpaksa nih kalian tidak menemukan solusinya, ya lupa kalau ada satu titik kan ada gambar yang ribet tuh ya. Kita memeriksa satu persatu juga kelamaan, ribet. Nah, bagaimana caranya supaya diwarnai? Misalkan kondisinya seperti itu. Paint Bucket ini sebenarnya punya toleransi gap ya, gap size. Gap itu seperti ini, ada jarak. Kalau misalkan sampean kalian pakai yang gapnya itu full rounded seperti ini ya, tertutup kurvanya, maka tidak bisa diwarnai karena syaratnya kurva ini harus terhubung satu sama lain ya, garis-garisnya. Nah, misalkan kita berikan toleransi, kita klik saja. Nah, ini ada toleransi close small gap. Nah, ini ada small gap di sini. Itu dianggap tidak ada, tertutup ya. Kita coba pakai ini, apakah bisa diwarnai? Nah, masih tidak bisa, berarti terlalu besar. Kita pakai yang bawahnya close medium gap. Kita pakai. Nah, tidak bisa. Kemudian ini ada close large. Nah, bisa. Paling aman sih memang pakai close large gap. Ya, itu pasti bisa diwarnai. Itu aja ya. Kemudian ini ada eyedropper. Nah, eyedropper ini bagi kalian yang sudah bisa software Corel ataupun Photoshop, kan kelas 1 dulu sudah ada dasar desain grafis ya, pasti sudah dikenalkan. Itu sama fungsinya. Eyedropper ini digunakan untuk mengambil sampel atau contoh warna. Gitu ya. Contoh warna dari gambar. Misalkan ini saya punya lingkaran ini ya. Ini anggap saja saya hapus dulu isinya. Nah, terus saya ingin memberikan warna yang mirip seperti objek ini. Objek ini, katakanlah warna ini mau saya ambil, mau saya letakkan di sini supaya saya tidak nyari-nyari model warnanya itu seperti apa. Kalau warna merah sih mudah. Ini warna merah sudah ada di sini. Kalian tinggal klik, taruh aja di sini. Lah, misalkan kalian itu mendapatkan warnanya itu dari gambar-gambar yang lain, dari gambarnya orang lain misalkan, atau dari internet. Itu kan kalian tidak tahu warnanya ini warna apa sih gitu ya. Saya contohkan dulu. Kita cari saja animasi gitu ya. Nah, saya ambil inilah ya, saya contohkan ini, saya copy dulu, kemudian saya paste di sini. Nah, saya perkecil. Nah, kita ingin mengambil, kayaknya ini bagus nih warna kulitnya untuk animasi saya, untuk karakter saya. Nah, kalau kalian tertarik dengan warna ini, kalian cari-cari, lama sekali nyari di sini, bahkan di sini nyocok-nyocokkan. Mana ini warna yang cocok, itu tidak dapat. Nah, itu karena kalian tidak tahu ini fitur ada namanya eyedropper. Jadi kita gunakan eyedropper ini, diklik aja, kemudian kita ambil mana di sebelah sini yang gelap atau yang terang. Nah, misalkan ini diklik aja satu kali, klik. Nah,
maka ikonnya tadi akan berubah menjadi langsung dialihkan ke sini ya. Kita timpakan saja ke area yang mau kita warnai. Klik. Nah, gitu ya. Klik. Nah, itu namanya EY dropper. Kalau kalian bandingkan ini sama ya. Kalau ini saya letakkan di dalam sini ya. Oh, enggak bisa. Ini karena gambar. Ini pasti di atasnya. Saya cut dulu. Saya letakkan di sini coba. Cut. Oh, enggak bisa. Oh, ini. Nah, ini ya. Saya letakkan ini coba. Saya letakkan di atasnya. Nah, persis sekali kan warnanya. Itu adalah fungsinya EY dropper. Kemudian ada eraser. Nah, eraser itu untuk fungsinya untuk menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Sebenarnya tidak usah menggunakan eraser, bisa ya kalau dari flash, tapi nanti saya jelaskan waktu menggambar objek. Kemudian ini ada gambar tangan, hand tool ya. Hand tool untuk memberikan panning, geser kanan kiri, atas bawah, panning left right, up down ya. Kemudian ini ada kaca pembesar zoom ya, yang saya kasih tahu di awal tadi untuk memperbesar memperkecil tampilan. Ini ada zoom in, enlarge, ini adalah reduce untuk memperkecil ya. Kalau klik ini berarti nanti gambarnya terus membesar. Kemudian kalau klik yang reduce nanti gambarnya mengecil. Nah, itu adalah penjelasan dari toolbox. Oke ya, disimak baik-baik, nanti akan muncul pertanyaan dari saya yang akan saya berikan di Google Class nanti pertanyaannya dari video yang saya sajikan sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya Flash ini ya, lupa saya jelaskan di awal. Flash ini adalah salah satu software yang berbasis vektor. Masih ingat kan antara vektor dan bitmap? Nah, itu di kelas 1 dulu. Nah, Corel ini adalah software berbasis vektor yang mana gambarnya itu tidak akan pecah seandainya kalian zoom seberapapun. Misalkan gambar lingkaran ini ya, saya zoom. Nah, ini fokus di lingkaran, saya zoom. Nah, lihat, itu saya perbesar 1078,4% pun tidak ada tanda-tanda pecah. Sampai maksimal ini 2000% ya, itu tidak pecah. Nah, tidak ada pecah. Tapi beda halnya, misalkan kalian pakai software seperti Photoshop ataupun Photoshop ya, vektor ya, ataupun Corel yang diekspor menjadi JPEG, gambar JPEG, maka nanti gambarnya akan punya resolusi maksimal. Seandainya kalian perbesar semakin dalam, maka akan muncul pecah kayak gini. Nah, ini ya, ini pecah. Ini adalah gambar raster ya, atau bitmap. Ini bitmap, kemudian ini adalah vektor yang asli dari Corel. Ini kan saya tadi ngambil dari internet. Ini adalah gambar vektor. Seandainya saya perbesar lagi gambarnya ya, saya perbesar. Nah, kalian akan lihat di sini gambarnya akan mulai pecah karena resolusinya sudah melebihi dari resolusi asli gambarnya. Oke, paham ya? Itu. Ingat, nanti ada pertanyaan dari saya yang saya upload di Google Class. Jadi simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir. Bagi yang tidak tahu nanti silakan tanyakan dari Google Class, bisa via WA bisa ya, terserah. Oke, untuk pengenalan aplikasi Flash dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.